Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah diusungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam Erlan, agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartigasari yang memimpin paripurna sempat mengskorsing sidang sebanyak 2 kali lantaran tidak quorum peserta sidang paripurna. Jadi hal ini disebabkan karena hanya 42 legislator yang sempat hadir dari total 85 legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna, namun ketika diskorsing 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4
Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Pak Wakil Ketua 1 Pak Syarajuddin Alfred dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra, Pak Darmawan Syamuin memang tidak hadir juga di sidang paripurna pengusulan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang, tiba-tiba 2 pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke, baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, pemilihan 3 nama, karena ada 4 nama ini yang masih belum disepakati, sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel, ya khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya. Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir? Anggota DPRD baik, boleh silakan. 42 yang hadir 42. Ya. Ya, ini tidak quorum. Sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya 1 pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikuti anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit dan setelah itu bagaimana kondisi setelah
ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi, 2 orang, dan apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini eh, hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum seperti Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Pak Andi Hatama. Baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan karena beberapa kali DPRD atau DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai oleh fraksi, tapi 1 lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Ras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Ras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang
konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti fraksi Nasdem, P3, dan PKB. Yang maksud. Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh ya, jadi memang PKS ini sempat mengusung sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa praksis seperti yang disampaikan oleh Pak Harman Pina dari anggota fraksi Golkar yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai tidak tidak Rekan Erlan, mungkin artinya dari tidak Halo? berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Iya, Erlan? betul. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya 4 besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Saya Ilu Devi Sadia. Hari ini kita akan membahas di mana Harun Masiku bersembunyi. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan dengan tujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dan Harun Masiku merupakan buron sudah sejak 3 tahun 7 bulan lamanya. Harun Masiku kini diduga tengah berada di Indonesia, dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Sayid, yang akan melaporkan suasana dari rumah mantan istri Harun Masiku di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tanggapan dari Ketua RT setempat. Selamat siang, Saudara Sayid, rekan Sayid.
Siang. Baik, mungkin rekan Sayed boleh dilaporkan bagaimana suasana rumah mantan istri Harun Masiku di Bajeng Goa, karena Harun Masiku katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia. Iya, terima kasih bahwa tadi siang hingga saat ini saya sudah menelusuri rumah mantan di Harun Masiku yang berada di perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana diketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan buron kasus suap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan pada saat dihampiri rumahnya, tampak di perumahan Bajeng Permai itu tampak sepi, namun ada aktivitas di dalam rumahnya. Ada dua orang lelaki dan perempuan yang diduga kedua orang tersebut merupakan keluarganya. Sementara yang pria ini sedang beraktivitas mengerjakan pengerjaan rumah. Sedangkan pada saat dihampiri dan jurnalis ingin mengkonfirmasi mantan istri Harun Masiku tersebut yang bernama Hilda, namun pihak keluarga menolak untuk dikonfirmasi. Setelah itu kembali lagi untuk dikonfirmasi pihak RT setempat. Menurut RT setempat sendiri yang bernama Iskandar, bahwasanya Harun Masiku memang pernah dikabarkan menikah dan tinggal sebentar di rumah tersebut. Namun dia diakuinya sejak dia menjabat sebagai ketua RT itu tidak pernah melihat langsung sosok Harun Masiku berada di perumahan Bajeng Permai. Hingga saat ini juga dia mengatakan, atau ketua RT mengatakan, bahwa Harun Masiku tidak pernah terlihat di sekitaran rumah maupun di perumahan Bajeng Permai. Bahkan menurut dia, pihaknya sempat melakukan pengecekan dan pendataan, namun biasanya rumah yang dihuni oleh mantan istri Harun Masiku itu biasanya tertutup rapat, seperti tidak ada orang. Dan menurutnya juga bahwa mantan istrinya juga memang kurang bergaul atau kurang bersosialisasi di masyarakat maupun tetangga sekitarnya begitu. Baik, mungkin jadi artinya tidak berhasil begitu ya menemui keluarga dari Harun Masiku atau mantan istri Harun Masiku untuk dimintai keterangan di rumahnya, seperti itu rekan Sayed? Ya benar. Jadi tadi sempat saya hendak mengkonfirmasi keberadaan Hilda atau mantan istrinya, namun pria yang sedang bekerja di rumahnya tersebut itu menolak untuk dikonfirmasi. Dia hanya mengatakan pulang saja dulu, gitu. Baik, tapi tidak berhasil juga bertemu dengan mantan istrinya, Saudari Hilda, begitu? Iya benar. Tidak berhasil bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Tapi Hilda itu. baik, tapi apakah mantan istrinya terlihat ada di sekitar lokasi rumah atau seperti apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa Hilda berada di sekitaran rumah, karena hanya terpantau ada dua orang dan sebuah mobil Honda warna putih terparkir di depan pagar rumah tersebut. Baik, jadi artinya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung juga dari mantan istri maupun keluarga dari mantan istri Harun Masiku terkait desas-desus atau beredarnya kabar terkait adanya Harun Masiku di Indonesia. Namun menurut Ketua RT setempat, rekan Sayed, apakah memang sudah lama sekali tidak melihat Harun Masiku atau memang sudah sejak dia menjabat tidak pernah melihat Harun Masiku berada di lokasi tersebut? Memang tidak, menurut Ketua RT dan pengakuannya tidak pernah melihat sosok Harun Masiku.
dia hanya pernah mendengar bahwa Harun Masiku pernah menikah dan tinggal beberapa saat di eh, perumahan tersebut. Tapi untuk orangnya sendiri itu tidak pernah muncul begitu. Jadi sampai sejauh ini juga beberapa kali pengakuan dari RT, beberapa kali dicek, tapi tidak ada terlihat ataupun melihat sosok Harun Masiku. Baik, secara data mungkin dari Ketua RT, apakah memang Harun Masiku pernah terdata sebagai warga di sana atau seperti apa? Tidak, menurutnya tidak ada data atau tidak terdata di RT sebab beberapa kali dicek biasanya ketua RT, tapi rumahnya tampak kosong. Jadi dia memperkirakan bahwa tidak ada penghuni di rumah tersebut. Gitu. Artinya Sementara memang untuk baik. Sementara untuk tadi informasi di lapangan juga dari warga maupun ketua lingkungan eh, bahwa memang tidak ada di kartu keluarga begitu. Bahwasanya Harun Masiku terdata di kartu keluarganya gitu, menurut Namun informasinya. suasana di rumah mantan istri Harun Masiku ini memang selalu tampak sepi atau seperti apa? Ya benar, suasananya memang selalu tampak sepi, di mana rumah tersebut berada tepat di ujung lorong, terus di depannya terhampar sawah dan eh, kebun sayur begitu. Baik, mungkin dari pihak keluarga mantan istri Harun Masiku, apakah ada informasi lebih lanjut kapan mereka ingin buka suara atau ditemui kembali? Sejauh ini belum bisa karena informasinya sudah berapa kali hendak dikonfirmasi, namun pihak mantan istri menolak. Terakhir kali eh, mantan istrinya itu angkat bicara pada saat 2021 lalu bahwa dia menggugat cerai suaminya lantaran eh, tidak pernah bertemu lagi atau tidak pernah mendengar kabar dari sang suami, sehingga eh, melalui kuasa hukumnya dia menggugat cerai dan telah diputus eh, diputuskan begitu dari Pengadilan Negeri Makassar. Baik, rekan Said, apakah sempat mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku dengan tetangga di sekitar rumah mantan istri Harun Masiku atau seperti apa? Tadi sempat bertemu beberapa warga yang bercerita memang senada yang apa yang disampaikan oleh Ketua RT bahwa dia hanya mendengar desas-desus saja bahwa pernah menikah di sini dan tidak pernah terlihat lagi sosoknya begitu. Untuk keberadaannya saja tidak warga setempat juga tidak pernah melihat dan tidak mengenali wajah Harun Masiku. Artinya warga setempat dan juga bahkan ketua RT tidak begitu mengetahui sosok Harun Masiku ini dan keberadaannya selama di Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seperti itu. Rekan Sayed, terima kasih atas informasi yang diberikan rekan Sayed. Selamat kembali bertugas dan kita akan menyaksikan wawancara langsung bersama ketua RT dari Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Ketua RT. Dipersilakan untuk ditayangkan video wawancara. Keberadaannya Harun Masiku kan dia sempat katanya tinggal dan nikah di sini. Iya. Apakah sekarang bagaimana? Apakah ada informasi keberadaannya di Bajeng ini? Info yang saya dapat ini selama saya menjabat jadi RT di sini, saya pernah juga mendata, saya belum pernah sempat lihat yang namanya Pak Harun Masiku. Kalaupun di rumahnya itu pernah lah ada tinggal di situ, istrinya ada kalau di situ ya. Tapi kalau untuk Pak Harun Masikunya saya tidak pernah lihat. Tapi inputnya dia pernah tinggal di sini beberapa. Di informasi yang pernah saya dapat.
Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah diusungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam Erlan, agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari yang memimpin paripurna sempat mengskorsing sidang sebanyak 2 kali lantaran tidak quorum peserta sidang paripurna. Jadi hal ini disebabkan karena hanya 42 legislator yang sempat hadir dari total 85 legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna, namun ketika diskorsing 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4
Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Pak Wakil Ketua 1 Pak Syirajuddin Alfred dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra Pak Darmawangsa Muin memang tidak hadir juga di sidang paripurna penetapan pengusulan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang tiba-tiba 2 pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke, baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, pemilihan 3 nama karena ada 4 nama ini yang masih belum disepakati sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel ya, khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya. Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir? Anggota dalam... DPRD. Hanya Baik, boleh silakan. 42 yang hadir ya. Ya, ini tidak quorum. Sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, seperti artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya satu pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikut ke anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit dan setelah itu bagaimana kondisi setelah
ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi, 2 orang, dan apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum, seperti Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Pak Andi Hatama. Baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan, karena beberapa kali DPRD atau DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai pada fraksi, tapi 1 lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Ras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Ras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang
konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti fraksi Nasdem, P3 dan PKB. Yang maksud Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh ya, jadi memang PKS ini sempat mengusung sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa praktis seperti yang disampaikan oleh Pak Harman Pina dari anggota fraksi Golkar yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai tidak tidak Rekan Erlan, mungkin artinya dari tidak Halo? tidak berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Iya, Erlan? betul. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya 4 besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Saya Ilu Devi Sadia. Hari ini kita akan membahas di mana Harun Masiku bersembunyi. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan dengan tujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dan Harun Masiku merupakan buron sudah sejak 3 tahun 7 bulan lamanya. Harun Masiku kini diduga tengah berada di Indonesia, dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Sayid, yang akan melaporkan suasana dari rumah mantan istri Harun Masiku di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tanggapan dari Ketua RT setempat. Selamat siang, Saudara Sayid, rekan Sayid.
Siang. Baik, mungkin rekan Sayed boleh dilaporkan bagaimana suasana rumah mantan istri Harun Masiku di Bajeng Goa, karena Harun Masiku katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia. Iya, terima kasih bahwa tadi siang hingga saat ini saya sudah menelusuri rumah mantan di Harun Masiku yang berada di perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana diketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan buron kasus suap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, dan pada saat dihampiri rumahnya tampak di perumahan Bajeng Permai itu tampak sepi, namun ada aktivitas di dalam rumahnya, ada dua orang lelaki dan perempuan yang diduga kedua orang tersebut merupakan keluarganya. Sementara yang pria ini sedang beraktivitas mengerjakan pengerjaan rumah. Sedangkan pada saat dihampiri dan jurnalis ingin mengkonfirmasi mantan istri Harun Masiku tersebut yang bernama Hilda, namun pihak keluarga menolak untuk dikonfirmasi. Setelah itu kembali lagi untuk dikonfirmasi pihak RT setempat. Menurut RT setempat sendiri yang bernama Iskandar, bahwasanya Harun Masiku memang pernah dikabarkan menikah dan tinggal sebentar di rumah tersebut. Namun dia diakuinya sejak dia menjabat sebagai ketua RT itu tidak pernah melihat langsung sosok Harun Masiku berada di perumahan Bajeng Permai. Hingga saat ini juga dia mengatakan, atau ketua RT mengatakan, bahwa Harun Masiku tidak pernah terlihat di sekitaran rumah maupun di perumahan Bajeng Permai. Bahkan menurut dia, pihaknya sempat melakukan pengecekan dan pendataan, namun biasanya rumah yang dihuni oleh mantan istri Harun Masiku itu biasanya tertutup rapat, seperti tidak ada orang. Dan menurutnya juga bahwa mantan istrinya juga memang kurang bergaul atau kurang bersosialisasi di masyarakat maupun tetangga sekitarnya, begitu. Baik, mungkin jadi artinya tidak berhasil begitu ya menemui keluarga dari Harun Masiku atau mantan istri Harun Masiku untuk dimintai keterangan di rumahnya, seperti itu rekan Sayed? Ya benar. Jadi tadi sempat saya hendak mengkonfirmasi keberadaan Hilda atau mantan istrinya, namun pria yang sedang bekerja di rumahnya tersebut itu menolak untuk dikonfirmasi. Dia hanya mengatakan pulang saja dulu, gitu. Baik, tapi tidak berhasil juga bertemu dengan mantan istrinya, saudari Hilda, begitu? Iya benar, tidak berhasil bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Tapi Hilda itu. baik, tapi apakah mantan istrinya terlihat ada di sekitar lokasi rumah atau seperti apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa Hilda berada di sekitaran rumah, karena hanya terpantau ada dua orang dan sebuah mobil Honda warna putih terparkir di depan pagar rumah tersebut. Baik, jadi artinya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung juga dari mantan istri maupun keluarga dari mantan istri Harun Masiku terkait desas-desus atau beredarnya kabar terkait adanya Harun Masiku di Indonesia. Namun menurut ketua RT setempat, rekan Sayed, apakah memang sudah lama sekali tidak melihat Harun Masiku atau memang sudah sejak dia menjabat tidak pernah melihat Harun Masiku berada di lokasi tersebut? Memang tidak, menurut ketua RT dan pengakuannya tidak pernah melihat sosok Harun Masiku.
dia hanya pernah mendengar bahwa Harun Masiku pernah menikah dan tinggal beberapa saat di eh, perumahan tersebut. Tapi untuk orangnya sendiri itu tidak pernah muncul begitu. Jadi sampai sejauh ini juga beberapa kali pengakuan dari RT, beberapa kali dicek, tapi tidak ada terlihat ataupun melihat sosok Harun Masiku. Baik, secara data mungkin dari Ketua RT, apakah memang Harun Masiku pernah terdata sebagai warga di sana atau seperti apa? Tidak, menurutnya tidak ada data atau tidak terdata di RT sebab beberapa kali dicek biasanya Ketua RT, tapi rumahnya tampak kosong. Jadi dia memperkirakan bahwa tidak ada penghuni di rumah tersebut. Gitu. Artinya Sementara untuk baik. Sementara untuk tadi informasi di lapangan juga dari warga maupun ketua lingkungan bahwa memang tidak ada di kartu keluarga begitu. Bahwasanya Harun Masiku berada terdata di kartu keluarganya. Menurut Namun informasinya. suasana di rumah mantan istri Harun Masiku ini memang selalu tampak sepi atau seperti apa? Ya benar, suasananya memang selalu tampak sepi, di mana rumah tersebut berada tepat di ujung lorong, terus di depannya terhampar sawah dan kebun sayur begitu. Baik, mungkin dari pihak keluarga mantan istri Harun Masiku, apakah ada informasi lebih lanjut kapan mereka ingin buka suara atau ditemui kembali? Sejauh ini belum bisa karena informasinya sudah berapa kali hendak dikonfirmasi, namun pihak mantan istri menolak. Terakhir kali mantan istrinya itu angkat bicara pada saat 2021 lalu bahwa dia menggugat cerai suaminya lantaran eh, tidak pernah bertemu lagi atau tidak pernah mendengar kabar dari sang suami sehingga eh, melalui kuasa hukumnya dia menggugat cerai dan telah eh, diputuskan begitu dari Pengadilan Negeri Makassar. Baik, rekan Sayed, apakah sempat mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku dengan tetangga di sekitar rumah mantan istri Harun Masiku atau seperti apa? Tadi sempat bertemu beberapa warga yang bercerita memang senada yang apa yang disampaikan oleh Ketua RT bahwa dia hanya mendengar desas-desus saja bahwa pernah menikah di sini dan tidak pernah terlihat lagi sosoknya begitu. Untuk keberadaannya saja tidak warga setempat juga tidak pernah melihat dan tidak mengenali wajah Harun Masiku. Artinya warga setempat dan juga bahkan ketua RT tidak begitu mengetahui sosok Harun Masiku ini dan keberadaannya selama di Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seperti itu. Rekan Sayed, terima kasih atas informasi yang diberikan rekan Sayed. Selamat kembali bertugas dan kita akan menyaksikan wawancara langsung bersama Ketua RT dari Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Ketua RT. Dipersilakan untuk ditayangkan video wawancara. Keberadaannya Harun Masiku kan dia sempat katanya tinggal dan nikah di sini. Iya. Apakah sekarang bagaimana? Apakah ada informasi keberadaannya di Lokasi. Bajeng ini? Info yang saya dapat ini selama saya menjabat jadi RT di sini, saya pernah juga mendata, saya belum pernah sempat lihat yang namanya Pak Harun Masiku. Kalaupun di rumahnya itu pernah ada tinggal di situ, istrinya ada kalau di sini ya. Tapi kalau untuk Pak Harun Masikunya saya tidak pernah lihat. Tapi inputnya dia pernah tinggal di sini beberapa. Di informasi yang pernah saya dapat.
Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah diusungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam Erlan agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke. Baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari yang memimpin paripurna sempat mengskorsing sidang sebanyak 2 kali lantaran tidak quorum peserta sidang paripurna. Jadi hal ini disebabkan karena hanya 42 legislator yang sempat hadir dari total 85 legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna, namun ketika diskorsing 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4
Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Pak Wakil Ketua 1 Pak Syirajuddin Alfred dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra Pak Darmawangsa Muin memang tidak hadir juga di sidang paripurna penetapan pengusulan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang tiba-tiba 2 pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke, baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, pemilihan 3 nama karena ada 4 nama ini yang masih belum disepakati sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel ya, khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya. Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir? Anggota dalam... DPRD hanya Baik, boleh, silakan. 42 yang hadir 42. Ya. Ya, ini tidak quorum. Sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, seperti artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya satu pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikuti anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit dan setelah itu bagaimana kondisi setelah
ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi, 2 orang, dan apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum, seperti Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Pak Andi Hatama. Baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan, karena beberapa kali DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai oleh fraksi, tapi 1 lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Ras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Ras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang
konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan, seperti fraksi Nasdem, P3 dan PKB yang maksud. Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh ya, jadi memang PKS ini sempat mengusung sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa praktis seperti yang disampaikan oleh Pak Harman Pina dari anggota fraksi Golkar yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai tidak tidak Rekan Erlan, mungkin artinya dari tidak Halo? berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Iya, Erlan? betul. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya 4 besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Saya Ilu Devi Sadia. Hari ini kita akan membahas di mana Harun Masiku bersembunyi. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan dengan tujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dan Harun Masiku merupakan buron sudah sejak 3 tahun 7 bulan lamanya. Harun Masiku kini diduga tengah berada di Indonesia, dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Sayid, yang akan melaporkan suasana dari rumah mantan istri Harun Masiku di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tanggapan dari Ketua RT setempat. Selamat siang, Saudara Sayid, rekan Sayid.
Siang. Baik, mungkin rekan Sayed boleh dilaporkan bagaimana suasana rumah mantan istri Harun Masiku di Bajeng Goa, karena Harun Masiku katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia. Iya, terima kasih bahwa tadi siang hingga saat ini saya sudah menelusuri rumah mantan di Harun Masiku yang berada di perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana diketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan buron kasus suap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan pada saat dihampiri rumahnya, tampak di perumahan Bajeng Permai itu tampak sepi, namun ada aktivitas di dalam rumahnya. Ada dua orang lelaki dan perempuan yang diduga kedua orang tersebut merupakan keluarganya. Sementara yang pria ini sedang beraktivitas mengerjakan pengerjaan rumah. Sedangkan pada saat dihampiri dan jurnalis ingin mengkonfirmasi mantan istri Harun Masiku tersebut yang bernama Hilda, namun pihak keluarga menolak untuk dikonfirmasi. Setelah itu kembali lagi untuk dikonfirmasi pihak RT setempat. Menurut RT setempat sendiri yang bernama Iskandar, bahwasanya Harun Masiku memang pernah dikabarkan menikah dan tinggal sebentar di rumah tersebut. Namun dia diakuinya sejak dia menjabat sebagai ketua RT itu tidak pernah melihat langsung sosok Harun Masiku berada di perumahan Bajeng Permai. Hingga saat ini juga dia mengatakan, atau ketua RT mengatakan, bahwa Harun Masiku tidak pernah terlihat di sekitaran rumah maupun di perumahan Bajeng Permai. Bahkan menurut dia, pihaknya sempat melakukan pengecekan dan pendataan, namun biasanya rumah yang dihuni oleh mantan istri Harun Masiku itu biasanya tertutup rapat, seperti tidak ada orang. Dan menurutnya juga bahwa mantan istrinya juga memang kurang bergaul atau kurang bersosialisasi di masyarakat maupun tetangga sekitarnya begitu. Baik, mungkin jadi artinya tidak berhasil begitu ya menemui keluarga dari Harun Masiku atau mantan istri Harun Masiku untuk dimintai keterangan di rumahnya, seperti itu rekan Sayed? Ya benar. Jadi tadi sempat saya hendak mengkonfirmasi keberadaan Hilda atau mantan istrinya, namun pria yang sedang bekerja di rumahnya tersebut itu menolak untuk dikonfirmasi. Dia hanya mengatakan pulang saja dulu, gitu. Baik, tapi tidak berhasil juga bertemu dengan mantan istrinya, saudari Hilda, begitu? Iya benar, tidak berhasil bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Tapi Hilda itu. baik, tapi apakah mantan istrinya terlihat ada di sekitar lokasi rumah atau seperti apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa Hilda berada di sekitaran rumah, karena hanya terpantau ada dua orang dan sebuah mobil Honda warna putih terparkir di depan pagar rumah tersebut. Baik, jadi artinya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung juga dari mantan istri maupun keluarga dari mantan istri Harun Masiku terkait desas-desus atau beredarnya kabar terkait adanya Harun Masiku di Indonesia. Namun menurut ketua RT setempat, rekan Sayed, apakah memang sudah lama sekali tidak melihat Harun Masiku atau memang sudah sejak dia menjabat tidak pernah melihat Harun Masiku berada di lokasi tersebut? Memang tidak, menurut ketua RT dan pengakuannya tidak pernah melihat sosok Harun Masiku.
dia hanya pernah mendengar bahwa Harun Masiku pernah menikah dan tinggal beberapa saat di eh, perumahan tersebut. Tapi untuk orangnya sendiri itu tidak pernah muncul begitu. Jadi sampai sejauh ini juga beberapa kali pengakuan dari RT, beberapa kali dicek, tapi tidak ada terlihat ataupun melihat sosok Harun Masiku. Baik, secara data mungkin dari Ketua RT, apakah memang Harun Masiku pernah terdata sebagai warga di sana atau seperti apa? Tidak, menurutnya tidak ada data atau tidak terdata di RT sebab beberapa kali dicek biasanya Ketua RT, tapi rumahnya tampak kosong. Jadi dia memperkirakan bahwa tidak ada penghuni di rumah tersebut. Gitu. Artinya memang baik. Sementara untuk tadi informasi di lapangan juga dari warga maupun ketua lingkungan bahwa memang tidak ada di kartu keluarga begitu. Bahwasanya Harun Masiku berada terdata di kartu keluarganya. Menurut Namun informasinya. suasana di rumah mantan istri Harun Masiku ini memang selalu tampak sepi atau seperti apa? Ya benar, suasananya memang selalu tampak sepi, di mana rumah tersebut berada tepat di ujung lorong, terus di depannya terhampar sawah dan kebun sayur begitu. Baik, mungkin dari pihak keluarga mantan istri Harun Masiku, apakah ada informasi lebih lanjut kapan mereka ingin buka suara atau ditemui kembali? Sejauh ini belum bisa karena informasinya sudah berapa kali hendak dikonfirmasi, namun pihak mantan istri menolak. Terakhir kali mantan istrinya itu angkat bicara pada saat 2021 lalu bahwa dia menggugat cerai suaminya lantaran tidak pernah bertemu lagi atau tidak pernah mendengar kabar dari sang suami, sehingga melalui kuasa hukumnya dia menggugat cerai dan telah diputuskan begitu dari Pengadilan Negeri Makassar. Baik, rekan Said, apakah sempat mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku dengan tetangga di sekitar rumah mantan istri Harun Masiku atau seperti apa? Tadi sempat bertemu beberapa warga yang bercerita memang senada yang apa yang disampaikan oleh Ketua RT bahwa dia hanya mendengar desas-desus saja bahwa pernah menikah di sini dan tidak pernah terlihat lagi sosoknya begitu. Untuk keberadaannya saja tidak, warga setempat juga tidak pernah melihat dan tidak mengenali wajah Harun Masiku. Artinya warga setempat dan juga bahkan Ketua RT tidak begitu mengetahui sosok Harun Masiku ini dan keberadaannya selama di Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seperti itu. Rekan Said, terima kasih atas informasi yang diberikan rekan Said. Selamat kembali bertugas dan kita akan menyaksikan wawancara langsung bersama Ketua RT dari Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Ketua RT. Dipersilakan untuk ditayangkan video wawancara. Keberadaannya Harun Masiku kan dia sempat katanya tinggal dan nikah di sini. Iya. Apakah sekarang bagaimana? Apakah ada informasi keberadaannya di Bajeng ini? Info yang saya dapat ini selama saya menjabat jadi RT di sini, saya pernah juga mendata, saya belum pernah sempat lihat yang namanya Pak Harun Masiku. Kalaupun di rumahnya itu pernah ada tinggal di situ, istrinya ada kalau di situ ya. Tapi kalau untuk Pak Harun Masikunya saya tidak pernah lihat. Tapi inputnya dia pernah tinggal di sini beberapa. Di informasi yang pernah saya dapat.
Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah diusungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam Erlan, agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari yang memimpin paripurna sempat mengskorsing sidang sebanyak 2 kali lantaran tidak quorum peserta sidang paripurna. Jadi hal ini disebabkan karena hanya 42 legislator yang sempat hadir dari total 85 legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna, namun ketika diskorsing 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4
Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Pak Wakil Ketua 1 Pak Syirajuddin Alfred dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra Pak Darmawangsa Muin memang tidak hadir juga di sidang paripurna penetapan pengusulan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang tiba-tiba 2 pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke, baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, pemilihan 3 nama, karena ada 4 nama ini yang masih belum disepakati, sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel, ya khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya. Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir? Anggota dalam... DPRD sebenarnya Baik, boleh, silakan. 42 yang hadir ya. Ya, ini tidak quorum. Sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, seperti artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya satu pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikut ke anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit dan setelah itu bagaimana kondisi setelah
Ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi, 2 orang, dan apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum, seperti Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Pak Andi Hatama. Baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang di kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan, karena beberapa kali DPRD atau DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai oleh fraksi, tapi 1 lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Iras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Iras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang
konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan, seperti fraksi Nasdem, P3 dan PKB yang maksud. Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh ya, jadi memang PKS ini sempat mengusung sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa praksis seperti yang disampaikan oleh Pak Harman Pina dari anggota fraksi Golkar, yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai tidak tidak Rekan Erlan, mungkin artinya dari tidak Halo? berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Erlan? Iya, betul. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya 4 besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Saya Ilu Devi Sadia. Hari ini kita akan membahas di mana Harun Masiku bersembunyi. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan dengan tujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dan Harun Masiku merupakan buron sudah sejak 3 tahun 7 bulan lamanya. Harun Masiku kini diduga tengah berada di Indonesia, dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Sayid, yang akan melaporkan suasana dari rumah mantan istri Harun Masiku di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tanggapan dari Ketua RT setempat. Selamat siang, Saudara Sayid, rekan Sayid.
Siang. Baik, mungkin rekan Sayed boleh dilaporkan bagaimana suasana rumah mantan istri Harun Masiku di Bajeng Goa, karena Harun Masiku katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia. Iya, terima kasih bahwa tadi siang hingga saat ini saya sudah menelusuri rumah mantan di Harun Masiku yang berada di perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana diketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan buron kasus suap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan pada saat dihampiri rumahnya, tampak di perumahan Bajeng Permai itu tampak sepi, namun ada aktivitas di dalam rumahnya. Ada dua orang lelaki dan perempuan yang diduga kedua orang tersebut merupakan keluarganya. Sementara yang pria ini sedang beraktivitas mengerjakan pengerjaan rumah. Sedangkan pada saat dihampiri dan jurnalis ingin mengkonfirmasi mantan istri Harun Masiku tersebut yang bernama Hilda, namun pihak keluarga menolak untuk dikonfirmasi. Setelah itu kembali lagi untuk dikonfirmasi pihak RT setempat. Menurut RT setempat sendiri yang bernama Iskandar, bahwasanya Harun Masiku memang pernah dikabarkan menikah dan tinggal sebentar di rumah tersebut. Namun dia diakuinya sejak dia menjabat sebagai ketua RT itu tidak pernah melihat langsung sosok Harun Masiku berada di perumahan Bajeng Permai. Hingga saat ini juga dia mengatakan, atau ketua RT mengatakan, bahwa Harun Masiku tidak pernah terlihat di sekitaran rumah maupun di perumahan Bajeng Permai. Bahkan menurut dia, pihaknya sempat melakukan pengecekan dan pendataan, namun biasanya rumah yang dihuni oleh mantan istri Harun Masiku itu biasanya tertutup rapat, seperti tidak ada orang. Dan menurutnya juga bahwa mantan istrinya juga memang kurang bergaul atau kurang bersosialisasi di masyarakat maupun tetangga sekitarnya begitu. Baik, mungkin jadi artinya tidak berhasil begitu ya menemui keluarga dari Harun Masiku atau mantan istri Harun Masiku untuk dimintai keterangan di rumahnya, seperti itu rekan Sayed? Ya benar. Jadi tadi sempat saya hendak mengkonfirmasi keberadaan Hilda atau mantan istrinya, namun pria yang sedang bekerja di rumahnya tersebut itu menolak untuk dikonfirmasi. Dia hanya mengatakan pulang saja dulu, gitu. Baik, tapi tidak berhasil juga bertemu dengan mantan istrinya, saudari Hilda, begitu? Iya benar, tidak berhasil bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Tapi Hilda itu. baik, tapi apakah mantan istrinya terlihat ada di sekitar lokasi rumah atau seperti apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa Hilda berada di sekitaran rumah, karena hanya terpantau ada dua orang dan sebuah mobil Honda warna putih terparkir di depan pagar rumah tersebut. Baik, jadi artinya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung juga dari mantan istri maupun keluarga dari mantan istri Harun Masiku terkait desas-desus atau beredarnya kabar terkait adanya Harun Masiku di Indonesia. Namun menurut ketua RT setempat, rekan Sayed, apakah memang sudah lama sekali tidak melihat Harun Masiku atau memang sudah sejak dia menjabat tidak pernah melihat Harun Masiku berada di lokasi tersebut? Memang tidak, menurut ketua RT dan pengakuannya tidak pernah melihat sosok Harun Masiku
dia hanya pernah mendengar bahwa Harun Masiku pernah menikah dan tinggal beberapa saat di eh, perumahan tersebut. Tapi untuk orangnya sendiri itu tidak pernah muncul begitu. Jadi sampai sejauh ini juga beberapa kali pengakuan dari RT, beberapa kali dicek, tapi tidak ada terlihat ataupun melihat sosok Harun Masiku. Baik, secara data mungkin dari Ketua RT, apakah memang Harun Masiku pernah terdata sebagai warga di sana atau seperti apa? Tidak, menurutnya tidak ada data atau tidak terdata di RT sebab beberapa kali dicek biasanya Ketua RT, tapi rumahnya tampak kosong. Jadi dia memperkirakan bahwa tidak ada penghuni di rumah tersebut. Gitu. Artinya memang baik. Sementara untuk tadi informasi di lapangan juga dari warga maupun ketua lingkungan bahwa memang tidak ada di kartu keluarga begitu. Bahwasanya Harun Masiku berada terdata di kartu keluarganya. Menurut Namun informasinya. suasana di rumah mantan istri Harun Masiku ini memang selalu tampak sepi atau seperti apa? Ya benar, suasananya memang selalu tampak sepi, di mana rumah tersebut berada tepat di ujung lorong, terus di depannya terhampar sawah dan kebun sayur begitu. Baik, mungkin dari pihak keluarga mantan istri Harun Masiku, apakah ada informasi lebih lanjut kapan mereka ingin buka suara atau ditemui kembali? Sejauh ini belum bisa karena informasinya sudah berapa kali hendak dikonfirmasi, namun pihak mantan istri menolak. Terakhir kali mantan istrinya itu angkat bicara pada saat 2021 lalu bahwa dia menggugat cerai suaminya lantaran tidak pernah bertemu lagi atau tidak pernah mendengar kabar dari sang suami, sehingga melalui kuasa hukumnya dia menggugat cerai dan telah diputuskan begitu dari Pengadilan Negeri Makassar. Baik, rekan Said, apakah sempat mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku dengan tetangga di sekitar rumah mantan istri Harun Masiku atau seperti apa? Tadi sempat bertemu beberapa warga yang bercerita memang senada yang apa yang disampaikan oleh Ketua RT bahwa dia hanya mendengar desas-desus saja bahwa pernah menikah di sini dan tidak pernah terlihat lagi sosoknya, begitu. Untuk keberadaannya saja, tidak warga setempat juga tidak pernah melihat dan tidak mengenali wajah Harun Masiku. Artinya warga setempat dan juga bahkan Ketua RT tidak begitu mengetahui sosok Harun Masiku ini dan keberadaannya selama di Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seperti itu. Rekan Said, terima kasih atas informasi yang diberikan rekan Said. Selamat kembali bertugas dan kita akan menyaksikan wawancara langsung bersama Ketua RT dari Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Ketua RT. Dipersilakan untuk ditayangkan video keberadaannya Harun Masiku kan dia sempat katanya tinggal dan nikah di sini. Iya. Apakah sekarang bagaimana? Apakah ada informasi keberadaannya di Bajeng ini? Info yang saya dapat ini selama saya menjabat jadi RT di sini, saya pernah juga mendata, saya belum pernah sempat lihat yang namanya Pak Harun Masiku. Kalaupun di rumahnya itu pernah lah ada tinggal di situ, istrinya ada kalau di situ ya. Tapi kalau untuk Pak Harun Masikunya saya tidak pernah lihat. Tapi inputnya dia pernah tinggal di sini beberapa. Di informasi yang pernah saya dapat.
Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah diusungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam Erlan, agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur penggantian di Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartigasari yang memimpin paripurna sempat mengskorsing sidang sebanyak 2 kali lantaran tidak quorum peserta sidang paripurna. Jadi hal ini disebabkan karena hanya 42 legislator yang sempat hadir dari total 85 legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna, namun ketika diskorsing 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4
Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Pak Wakil Ketua 1 Pak Syarajuddin Alfred dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra, Pak Darmawangsa Muin memang tidak hadir juga di sidang paripurna pengusulan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang, tiba-tiba 2 pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke, baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, pemilihan 3 nama, karena ada 4 nama ini yang masih belum disepakati, sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel, ya khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya. Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir? Anggota DPRD sebanyak 42 yang hadir ya. Ya, ini tidak quorum. Sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, seperti artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya satu pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikuti anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit. Dan setelah itu bagaimana kondisi setelah ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi 2 orang dan
Apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan, mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini eh, hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum seperti Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Pak Andi Hatama. Baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang di kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan karena beberapa kali DPRD atau DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai oleh fraksi, tapi 1 lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Iras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Iras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan, seperti fraksi Nasdem, P3 dan PKB.
yang Baik. maksud. Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh ya, jadi memang PKS ini sempat mengusung sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa praksis seperti yang disampaikan oleh Pak Harman Pina dari anggota fraksi Golkar yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai tidak 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 Rekan Erlan, mungkin artinya dari tidak Halo? berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Iya, Erlan? betul. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya 4 besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Saya Ilu Devi Sadia. Hari ini kita akan membahas di mana Harun Masiku bersembunyi. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan dengan tujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dan Harun Masiku merupakan buron sudah sejak 3 tahun 7 bulan lamanya. Harun Masiku kini diduga tengah berada di Indonesia, dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Sayid, yang akan melaporkan suasana dari rumah mantan istri Harun Masiku di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tanggapan dari Ketua RT setempat. Selamat siang, Saudara Sayid, rekan Sayid. Siang. Baik, mungkin rekan Sayid boleh dilaporkan bagaimana suasana rumah mantan istri Harun Masiku di Bajeng Goa, karena Harun Masiku katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia.
Iya, terima kasih bahwa tadi siang hingga saat ini saya sudah menelusuri rumah mantan di Harun Masiku yang berada di perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana diketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan buron kasus suap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan pada saat dihampiri rumahnya, tampak di perumahan Bajeng Permai itu tampak sepi, namun ada aktivitas di dalam rumahnya. Ada dua orang lelaki dan perempuan yang diduga kedua orang tersebut merupakan keluarganya. Sementara yang pria ini sedang beraktivitas mengerjakan pengerjaan rumah. Sedangkan pada saat dihampiri dan jurnalis ingin mengkonfirmasi mantan istri Harun Masiku tersebut yang bernama Hilda, namun pihak keluarga menolak untuk dikonfirmasi. Setelah itu kembali lagi untuk dikonfirmasi pihak RT setempat. Menurut RT setempat sendiri yang bernama Iskandar, bahwasanya Harun Masiku memang pernah dikabarkan menikah dan tinggal sebentar di rumah tersebut. Namun dia diakuinya sejak dia menjabat sebagai ketua RT itu tidak pernah melihat langsung sosok Harun Masiku berada di perumahan Bajeng Permai. Hingga saat ini juga dia mengatakan, atau ketua RT mengatakan, bahwa Harun Masiku tidak pernah terlihat di sekitaran rumah maupun di perumahan Bajeng Permai. Bahkan menurut dia, pihaknya sempat melakukan pengecekan dan pendataan, namun biasanya rumah yang dihuni oleh mantan istri Harun Masiku itu biasanya tertutup rapat, seperti tidak ada orang. Dan menurutnya juga bahwa mantan istrinya juga memang kurang bergaul atau kurang bersosialisasi di masyarakat maupun tetangga sekitarnya begitu. Baik, mungkin jadi artinya tidak berhasil begitu ya menemui keluarga dari Harun Masiku atau mantan istri Harun Masiku untuk dimintai keterangan di rumahnya, seperti itu rekan Sayed? Ya benar. Jadi tadi sempat saya hendak mengkonfirmasi keberadaan Hilda atau mantan istrinya, namun pria yang sedang bekerja di rumahnya tersebut itu menolak untuk dikonfirmasi. Dia hanya mengatakan pulang saja dulu, gitu. Baik, tapi tidak berhasil juga bertemu dengan mantan istrinya, saudari Hilda, begitu? Iya benar. Tidak berhasil bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Tapi Hilda itu. baik, tapi apakah mantan istrinya terlihat ada di sekitar lokasi rumah atau seperti apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa Hilda berada di sekitaran rumah, karena hanya terpantau ada dua orang dan sebuah mobil Honda warna putih terparkir di depan pagar rumah tersebut. Baik, jadi artinya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung juga dari mantan istri maupun keluarga dari mantan istri Harun Masiku terkait desas-desus atau beredarnya kabar terkait adanya Harun Masiku di Indonesia. Namun menurut ketua RT setempat, rekan Sayed, apakah memang sudah lama sekali tidak melihat Harun Masiku atau memang sudah sejak dia menjabat tidak pernah melihat Harun Masiku berada di lokasi tersebut? Memang tidak, menurut ketua RT dan pengakuannya tidak pernah melihat sosok Harun Masiku. Dia hanya pernah mendengar bahwa Harun Masiku pernah menikah dan tinggal beberapa saat di perumahan tersebut. Tapi untuk orangnya sendiri itu tidak pernah muncul begitu. Jadi
sampai sejauh ini juga beberapa kali pengakuan dari RT, beberapa kali dicek, tapi tidak ada terlihat ataupun melihat sosok Harun Masiku. Baik, secara data mungkin dari Ketua RT, apakah memang Harun Masiku pernah terdata sebagai warga di sana atau seperti apa? Tidak, menurutnya tidak ada data atau tidak terdata di RT, sebab beberapa kali dicek biasanya Ketua RT, tapi rumahnya tampak kosong, jadi dia memperkirakan bahwa tidak ada penghuni di rumah tersebut. Gitu. Artinya baik. Sementara untuk tadi informasi di lapangan juga dari warga maupun ketua lingkungan bahwa memang tidak ada di kartu keluarga begitu, bahwasanya Harun Masiku berada terdata di kartu keluarganya. Menurut informasinya. Suasana di rumah mantan istri Harun Masiku ini memang selalu tampak sepi atau seperti apa? Ya benar, suasananya memang selalu tampak sepi, di mana rumah tersebut berada tepat di ujung lorong, terus di depannya terhampar sawah dan kebun sayur begitu. Baik, mungkin dari pihak keluarga mantan istri Harun Masiku, apakah ada informasi lebih lanjut kapan mereka ingin buka suara atau ditemui kembali? Sejauh ini belum bisa karena informasinya sudah berapa kali hendak dikonfirmasi, namun pihak mantan istri menolak. Terakhir kali mantan istrinya itu angkat bicara pada saat 2021 lalu, bahwa dia menggugat cerai suaminya lantaran tidak pernah bertemu lagi atau tidak pernah mendengar kabar dari sang suami, sehingga melalui kuasa hukumnya dia menggugat cerai dan telah diputuskan begitu dari Pengadilan Negeri Makassar. Baik, rekan Said, apakah sempat mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku dengan tetangga di sekitar rumah mantan istri Harun Masiku atau seperti apa? Tadi sempat bertemu beberapa warga yang bercerita memang senada yang apa yang disampaikan oleh Ketua RT, bahwa dia hanya mendengar desas-desus saja bahwa pernah menikah di sini dan tidak pernah terlihat lagi sosoknya, begitu. Untuk keberadaannya saja, tidak, warga setempat juga tidak pernah melihat dan tidak mengenali wajah Harun Masiku. Artinya warga setempat dan juga bahkan Ketua RT tidak begitu mengetahui sosok Harun Masiku ini dan keberadaannya selama di Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seperti itu. Rekan Said, terima kasih atas informasi yang diberikan rekan Said. Selamat kembali bertugas dan kita akan menyaksikan wawancara langsung bersama Ketua RT dari Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Ketua RT. Dipersilakan untuk ditayangkan video keberadaannya Harun Masiku kan dia sempat katanya tinggal dan nikah di sini. Apakah sekarang bagaimana? Apakah ada informasi keberadaannya di Bajeng ini? Info yang saya dapat ini selama saya menjabat jadi RT di sini, saya pernah juga mendata, saya belum pernah sempat lihat yang namanya Pak Harun Masiku. Kalaupun di rumahnya itu pernah lah ada tinggal di situ, istrinya ada kalau di situ ya. Tapi kalau untuk Pak Harun Masikunya saya tidak pernah lihat. Tapi inputnya dia pernah tinggal di sini beberapa. Informasi yang pernah saya dapat. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners.
Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah diusungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam Erlan, agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur penggantian di Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari yang memimpin paripurna sempat mengskorsing sidang sebanyak 2 kali lantaran tidak quorum peserta sidang paripurna. Jadi hal ini disebabkan karena hanya 42 legislator yang sempat hadir dari total 85 legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna. Namun ketika diskorsing 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4 Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Wakil Ketua 1 Pak Syirajuddin Alfrid dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra Pak Darmawangsa Muin memang tidak hadir juga di
sidang paripurna pengusulan penetapan pengusulan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang, tiba-tiba 2 pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke, baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, pemilihan 3 nama, karena ada 4 nama ini yang masih belum disepakati, sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel, ya khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya. Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir? Anggota DPRD. Baik, boleh silakan. 42 yang hadir 42. Ya. Ya, ini tidak quorum. Sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, seperti artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya satu pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikut ke anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit. Dan setelah itu bagaimana kondisi setelah ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi 2 orang, dan apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum seperti
Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Pak Andi Hatama. Baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang di kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan karena beberapa kali DPRD atau DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai oleh fraksi, tapi 1 lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Iras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Iras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan, seperti fraksi Nasdem, P3 dan PKB. Yang maksud. Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh ya, jadi memang PKS ini sempat mengusung
sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa praksis seperti yang disampaikan oleh Pak Haman Pina dari anggota fraksi Golkar yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai tidak 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 Rekan Erlan, mungkin artinya dari tidak Halo? tidak berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Iya, Erlan? betul. Mhm. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya di empat besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Oh, tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Saya Ilu Devi Sadia. Hari ini kita akan membahas di mana Harun Masiku bersembunyi. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan dengan tujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dan Harun Masiku merupakan buron sudah sejak 3 tahun 7 bulan lamanya. Harun Masiku kini diduga tengah berada di Indonesia, dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Sayid, yang akan melaporkan suasana dari rumah mantan istri Harun Masiku di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tanggapan dari Ketua RT setempat. Selamat siang, Saudara Sayid, rekan Sayid. Siang. Baik, mungkin rekan Sayid boleh dilaporkan bagaimana suasana rumah mantan istri Harun Masiku di Bajeng Goa, karena Harun Masiku katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia. Terima kasih bahwa tadi siang hingga saat ini saya sudah menelusuri rumah mantan di Harun Masiku yang berada di perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana diketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan buron kasus suap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK.
dan pada saat dihampiri rumahnya tampak di perumahan Bajeng Permai itu tampak sepi, namun ada aktivitas di dalam rumahnya, ada dua orang lelaki dan perempuan yang diduga kedua orang tersebut merupakan keluarganya. Sementara yang pria ini sedang beraktivitas mengerjakan pengerjaan rumah. Sedangkan pada saat dihampiri dan jurnalis ingin mengkonfirmasi mantan istri Harun Masiku tersebut yang bernama Hilda, namun pihak keluarga menolak untuk dikonfirmasi. Setelah itu kembali lagi untuk dikonfirmasi pihak RT setempat. Menurut RT setempat sendiri yang bernama Iskandar, bahwasanya Harun Masiku memang pernah dikabarkan menikah dan tinggal sebentar di rumah tersebut. Namun dia diakuinya sejak dia menjabat sebagai ketua RT itu tidak pernah melihat langsung sosok Harun Masiku berada di perumahan Bajeng Permai. Hingga saat ini juga dia mengatakan atau ketua RT mengatakan bahwa Harun Masiku tidak pernah terlihat di sekitaran rumah maupun di perumahan Bajeng Permai. Bahkan menurut dia pihaknya sempat melakukan pengecekan dan pendataan, namun biasanya rumah yang dihuni oleh mantan istri Harun Masiku itu biasanya tertutup rapat seperti tidak ada orang. Dan menurutnya juga bahwa mantan istrinya juga memang kurang bergaul atau kurang bersosialisasi di masyarakat maupun tetangga sekitarnya begitu. Baik, mungkin jadi artinya tidak berhasil begitu ya menemui keluarga dari Harun Masiku atau mantan istri Harun Masiku untuk dimintai keterangan di rumahnya, seperti itu rekan Sayed? Ya benar. Jadi tadi sempat saya hendak mengkonfirmasi keberadaan Hilda atau mantan istrinya, namun pria yang sedang bekerja di rumahnya tersebut itu menolak untuk dikonfirmasi. Dia hanya mengatakan pulang saja dulu, gitu. Baik, tapi tidak berhasil juga bertemu dengan mantan istrinya, saudari Hilda, begitu? Iya benar. Tidak berhasil bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Tapi Hilda itu. baik, tapi apakah mantan istrinya terlihat ada di sekitar lokasi rumah atau seperti apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa Hilda berada di sekitaran rumah, karena hanya terpantau ada dua orang dan sebuah mobil Honda warna putih terparkir di depan pagar rumah tersebut. Baik, jadi artinya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung juga dari mantan istri maupun keluarga dari mantan istri Harun Masiku terkait desas-desus atau beredarnya kabar terkait adanya Harun Masiku di Indonesia. Namun menurut ketua RT setempat rekan Sayed, apakah memang sudah lama sekali tidak melihat Harun Masiku atau memang sudah sejak dia menjabat tidak pernah melihat Harun Masiku berada di lokasi tersebut? Memang tidak, menurut ketua RT dan pengakuannya tidak pernah melihat sosok Harun Masiku. Dia hanya pernah mendengar bahwa Harun Masiku pernah menikah dan tinggal beberapa saat di perumahan tersebut. Tapi untuk orangnya sendiri itu tidak pernah muncul begitu. Jadi sampai sejauh ini juga beberapa kali pengakuan dari RT, beberapa kali dicek, tapi tidak ada terlihat ataupun melihat sosok Harun Masiku. Baik, secara data mungkin dari ketua RT, apakah memang Harun Masiku pernah terdata sebagai warga di sana atau seperti apa? Tidak, menurutnya tidak ada data atau tidak terdata di
RT sebab beberapa kali dicek biasanya ketua RT tapi rumahnya tampak kosong. Jadi dia memperkirakan bahwa tidak ada penghuni di rumah tersebut gitu. Artinya Sementara untuk baik. Sementara untuk tadi informasi di lapangan juga dari warga maupun ketua lingkungan bahwa memang tidak ada di kartu keluarga begitu. Bahwasanya Harun Masiku berada terdata di kartu keluarganya gitu. Menurut Namun informasinya. suasana di rumah mantan istri Harun Masiku ini memang selalu tampak sepi atau seperti apa? Ya benar, suasananya memang selalu tampak sepi, di mana rumah tersebut berada tepat di ujung lorong, terus di depannya terhampar sawah dan kebun sayur begitu. Baik, mungkin dari pihak keluarga mantan istri Harun Masiku, apakah ada informasi lebih lanjut kapan mereka ingin buka suara atau ditemui kembali? Sejauh ini belum bisa karena informasinya sudah berapa kali hendak dikonfirmasi, namun pihak mantan istri menolak. Terakhir kali mantan istrinya itu angkat bicara pada saat 2021 lalu bahwa dia menggugat cerai suaminya lantaran eh, tidak pernah bertemu lagi atau tidak pernah mendengar kabar dari sang suami sehingga uh, melalui kuasa hukumnya dia menggugat cerai dan telah uh, diputuskan begitu dari Pengadilan Negeri Makassar. Baik, rekan Said, apakah sempat mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku dengan tetangga di sekitar rumah mantan istri Harun Masiku atau seperti apa? Tadi sempat bertemu beberapa warga yang bercerita memang senada yang apa yang disampaikan oleh Ketua RT bahwa dia hanya mendengar desas-desus saja bahwa pernah menikah di sini dan tidak pernah terlihat lagi sosoknya begitu. Untuk keberadaannya saja tidak warga setempat juga tidak pernah melihat dan tidak mengenali wajah Harun Masiku. Artinya warga setempat dan juga bahkan ketua RT tidak begitu mengetahui sosok Harun Masiku ini dan keberadaannya selama di Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seperti itu. Rekan Said, terima kasih atas informasi yang diberikan rekan Said. Selamat kembali bertugas dan kita akan menyaksikan wawancara langsung bersama ketua RT dari Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Ketua RT. Dipersilakan untuk ditayangkan video keberadaannya Harun Masiku kan dia sempat katanya tinggal dan nikah di sini. Apakah sekarang bagaimana? Apakah ada informasi keberadaannya di Bajeng ini? Info yang saya dapat ini selama saya menjabat jadi RT di sini, saya pernah juga mendata, saya belum pernah sempat lihat yang namanya Pak Harun Masiku. Kalaupun di rumahnya itu pernah lah ada tinggal di situ, istrinya ada kalau di situ ya. Tapi kalau untuk Pak Harun Masikunya saya tidak pernah lihat. Tapi infonya dia pernah tinggal di sini beberapa. Ini informasi yang pernah saya dapat. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah
usungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam Erlan, agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur penggantian di Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari yang memimpin paripurna sempat menerima legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna, namun ketika diskorsing 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4 Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Wakil Ketua 1 Pak Syirajuddin Alfrid dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra Pak Darmawangsa Muin memang tidak hadir juga di sidang paripurna pengusulan penetapan pengusulan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang tiba-tiba
dua pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, Ya. pemilihan 3 nama, karena ada 4 nama ini yang masih belum disepakati, sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel, ya khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu, apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya. Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir Anggota dalam DPR hanya baik, boleh silakan. 42 yang Hanya hadir 42. ya. Ya, ini tidak quorum. Sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, Seperti artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya satu pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini, apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikut ke anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit. Dan setelah itu bagaimana kondisi setelah ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi 2 orang, dan apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum, seperti Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Pak Andi Hatama. Baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani
manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang di kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan karena beberapa kali DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai oleh fraksi, tapi 1 lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Iras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Iras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan, seperti fraksi Nasdem, P3 dan PKB. Yang maksud. Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh ya, jadi memang PKS ini sempat mengusung sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa fraksi seperti yang disampaikan oleh Pak Arhaman Pina dari anggota fraksi Golkar yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai
tidak 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 tidak. Rekan Erlan, mungkin artinya dari tidak Halo? tidak berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Iya, Erlan? betul. Mhm. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya empat besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Oh, tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Saya Ilu Devi Sadia. Hari ini kita akan membahas di mana Harun Masiku bersembunyi. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan dengan tujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dan Harun Masiku merupakan buron sudah sejak 3 tahun 7 bulan lamanya. Harun Masiku kini diduga tengah berada di Indonesia, dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Sayed, yang akan melaporkan suasana dari rumah mantan istri Harun Masiku di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tanggapan dari Ketua RT setempat. Selamat siang, Saudara Sayed, rekan Sayed. Siang. Baik, mungkin rekan Sayed boleh dilaporkan bagaimana suasana rumah mantan istri Harun Masiku di Bajeng Goa, karena Harun Masiku katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia. Terima kasih bahwa tadi siang hingga saat ini saya sudah menelusuri rumah mantan di Harun Masiku yang berada di perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana diketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan buron kasus suap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan pada saat dihampiri rumahnya, tampak di perumahan Bajeng Permai itu tampak sepi, namun ada aktivitas di dalam rumahnya. Ada 2 orang lelaki dan perempuan yang diduga kedua orang tersebut merupakan keluarganya. Sementara yang pria ini sedang beraktivitas mengerjakan pengerjaan rumah. Sedangkan pada saat dihampiri dan jurnalis ingin mengkonfirmasi mantan istri Harun Masiku tersebut yang bernama Hilda, namun pihak
keluarga menolak untuk dikonfirmasi. Setelah itu kembali lagi untuk dikonfirmasi pihak RT setempat. Menurut RT setempat sendiri yang bernama Iskandar, bahwasanya eh, Harun Masiku memang pernah dikabarkan menikah dan tinggal sebentar di rumah tersebut. Namun dia diakuinya sejak dia menjabat sebagai ketua RT itu tidak pernah melihat langsung eh, sosok Harun Masiku berada di perumahan Bajeng Permai. Eh, Hingga saat ini juga dia mengatakan atau ketua RT mengatakan bahwa Harun Masiku tidak pernah terlihat di sekitaran rumah maupun di perumahan Bajeng Permai. Bahkan menurut dia pihaknya sempat melakukan pengecekan dan pendataan, namun biasanya rumah yang dihuni oleh mantan istri Harun Masiku itu biasanya tertutup rapat seperti tidak ada orang. Dan menurutnya juga bahwa mantan istrinya juga memang kurang bergaul atau kurang bersosialisasi di masyarakat maupun tetangga sekitarnya begitu. Baik, mungkin jadi artinya tidak berhasil begitu ya menemui keluarga dari Harun Masiku atau mantan istri Harun Masiku untuk dimintai keterangan di rumahnya, seperti itu rekan Sayid? Ya benar. Jadi tadi sempat saya hendak mengkonfirmasi keberadaan Ida atau mantan istrinya, namun pria yang sedang bekerja di rumahnya tersebut itu menolak untuk dikonfirmasi. Dia hanya mengatakan pulang saja dulu, gitu. Baik, tapi tidak berhasil juga bertemu dengan mantan istrinya, Saudari Hilda, begitu? Iya benar. Tidak berhasil bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Tapi Hilda itu. baik, tapi apakah mantan istrinya terlihat ada di sekitar lokasi rumah atau seperti apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa Hilda berada di sekitaran rumah karena hanya terpantau ada 2 orang dan sebuah mobil Honda warna putih terparkir di depan pagar rumah tersebut. Baik, jadi artinya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung juga dari mantan istri maupun keluarga dari mantan istri Harun Masiku terkait desas-desus atau beredarnya kabar terkait adanya Harun Masiku di Indonesia. Namun menurut Ketua RT setempat, rekan Sayid, apakah memang sudah lama sekali tidak melihat Harun Masiku atau memang sudah sejak dia menjabat tidak pernah melihat Harun Masiku berada di lokasi tersebut? Memang tidak menurut Ketua RT dan pengakuannya tidak pernah melihat sosok Harun Masiku. Dia hanya pernah mendengar bahwa Harun Masiku pernah menikah dan tinggal beberapa saat di perumahan tersebut. Tapi untuk orangnya sendiri itu tidak pernah muncul begitu. Jadi sampai sejauh ini juga beberapa kali pengakuan dari RT beberapa kali dicek, tapi tidak ada terlihat ataupun melihat sosok Harun Masiku. Baik, secara data mungkin dari Ketua RT, apakah memang Harun Masiku pernah terdata sebagai warga di sana atau seperti apa? Tidak, menurutnya tidak ada data atau tidak terdata di RT sebab beberapa kali dicek biasanya Ketua RT, tapi rumahnya tampak kosong. Jadi dia memperkirakan bahwa tidak ada penghuni di rumah tersebut. Gitu. Artinya memang baik. Sementara untuk tadi informasi di lapangan juga dari warga maupun ketua lingkungan bahwa memang tidak ada di kartu keluarga begitu. Bahwasanya Harun Masiku berada terdata di kartu keluarganya. Menurut informasinya. Suasana di rumah mantan istri Harun Masiku ini memang selalu tampak sepi atau seperti apa?
Ya benar, suasananya memang selalu tampak sepi, di mana rumah tersebut berada tepat di ujung lorong, terus di depannya terhampar sawah dan eh, kebun sayur begitu. Baik, mungkin dari pihak keluarga mantan istri Harun Masiku, apakah ada informasi lebih lanjut kapan mereka ingin buka suara atau ditemui kembali? Sejauh ini belum bisa karena informasinya sudah berapa kali hendak dikonfirmasi, namun pihak mantan istri menolak. Terakhir kali eh, mantan istrinya itu angkat bicara pada saat 2021 lalu bahwa dia menggugat cerai suaminya lantaran eh, tidak pernah bertemu lagi atau tidak pernah mendengar kabar dari sang suami, sehingga eh, melalui kuasa hukumnya dia menggugat cerai dan telah diputus eh, diputuskan begitu dari Pengadilan Negeri Makassar. Baik, rekan Sayed, apakah sempat mengkonfirmasi keberadaan Harun Masiku dengan tetangga di sekitar rumah mantan istri Harun Masiku atau seperti apa? Tadi sempat bertemu beberapa warga yang bercerita memang senada yang apa yang disampaikan oleh Ketua RT bahwa dia hanya mendengar desas-desus saja bahwa pernah menikah di sini dan tidak pernah terlihat lagi sosoknya begitu. Untuk keberadaannya saja tidak, warga setempat juga tidak pernah melihat dan tidak mengenali wajah Harun Masiku. Artinya warga setempat dan juga bahkan ketua RT tidak begitu mengetahui sosok Harun Masiku ini dan keberadaannya selama di Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seperti itu. Rekan Sayed, terima kasih atas informasi yang diberikan rekan Sayed. Selamat kembali bertugas dan kita akan menyaksikan wawancara langsung bersama ketua RT dari Bajeng Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Ketua RT. Dipersilakan untuk ditayangkan video wawancara. Keberadaannya Harun Masiku kan dia sempat katanya tinggal dan nikah di sini. Apakah sekarang bagaimana? Apakah ada informasi keberadaannya di Bajeng ini? Info yang saya dapat ini selama saya menjabat jadi RT di sini, saya pernah juga mendata, saya belum pernah sempat lihat yang namanya Pak Harun Masiku. Kalaupun di rumahnya itu pernah lah ada tinggal di situ, istrinya ada kalau di situ ya. Tapi kalau untuk Pak Harun Masikunya saya tidak pernah lihat. Tapi infonya dia pernah tinggal di sini beberapa. Ini informasi yang pernah saya dapat. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah diusungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam
Saudara Erlan, agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur penggantian di Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari yang memimpin paripurna sempat mengskorsing sidang sebanyak 2 kali lantaran tidak quorum peserta sidang paripurna. Jadi hal ini disebabkan karena hanya 42 legislator yang sempat hadir dari total 85 legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna, namun ketika diskorsing 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4 Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Pak Wakil Ketua 1 Pak Syirajuddin Alfred dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra Pak Darmawangsa Muin memang tidak hadir juga di sidang paripurna pengusulan penetapan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang, tiba-tiba 2 pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke, baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, pemilihan 3 nama, karena ada 4 nama ini yang
masih belum disepakati, sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel, ya, khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu, apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya, Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir anggota dalam... DPR hanya Baik, Alex, silakan. 42 yang Hanya hadir ya. 42. Ya, ini tidak quorum, sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, Seperti artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya satu pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini, apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah, dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikut ke anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit. Dan setelah itu bagaimana kondisi setelah ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi, 2 orang, dan apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum, seperti Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Pak Andi Hatama. Baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang di kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum
paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal Ya. mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan karena beberapa kali DPRD atau DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai oleh fraksi, tapi 1 lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Ras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Ras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan, seperti fraksi Nasdem, P3 dan PKB. Yang maksud. Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh ya, jadi memang PKS ini sempat mengusung sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa praksis seperti yang disampaikan oleh Pak Haman Pina dari anggota fraksi Golkar yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai tidak tidak Rekan Erlan, mungkin artinya dari
tidak Halo? berhasilnya tidak berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Iya, Erlan? betul. Mhm. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya di empat besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Oh, tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live Ya. report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Saya Ilu Devi Sadia. Hari ini kita akan membahas di mana Harun Masiku bersembunyi. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Wahyu Setiawan dengan tujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dan Harun Masiku merupakan buron sudah sejak 3 tahun 7 bulan lamanya. Harun Masiku kini diduga tengah berada di Indonesia, dan untuk itu kita telah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Sayid, yang akan melaporkan suasana dari rumah mantan istri Harun Masiku di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan tanggapan dari Ketua RT setempat. Selamat siang, Saudara Sayid, rekan Sayid. Yang Baik, mungkin rekan Sayid boleh dilaporkan bagaimana suasana rumah mantan istri Harun Masiku di Bajeng Goa, karena Harun Masiku katanya dikabarkan sedang berada di Indonesia. terima kasih bahwa tadi siang hingga saat ini saya sudah menelusuri rumah mantan di Harun Masiku yang berada di perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana diketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan buron kasus suap yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan pada saat dihampiri rumahnya, tampak di perumahan Bajeng Permai itu tampak sepi, namun ada aktivitas di dalam rumahnya. Ada 2 orang lelaki dan perempuan yang diduga kedua orang tersebut merupakan keluarganya. Sementara yang pria ini sedang beraktivitas mengerjakan pengerjaan rumah. Sedangkan pada saat dihampiri dan jurnalis ingin mengkonfirmasi mantan istri Harun Masiku tersebut yang bernama Hilda, namun pihak keluarga menolak untuk dikonfirmasi. Setelah itu kembali lagi untuk dikonfirmasi pihak RT setempat. Menurut RT setempat sendiri yang bernama Iskandar, bahwasanya Harun Masiku memang pernah dikabarkan menikah dan tinggal sebentar di rumah tersebut. Namun dia diakuinya
sejak dia menjabat sebagai ketua RT itu tidak pernah melihat langsung sosok Harun Masiku berada di perumahan Bajeng Permai. Hingga saat ini juga dia mengatakan atau ketua RT mengatakan bahwa Harun Masiku tidak pernah terlihat di sekitaran rumah maupun di perumahan Bajeng Permai. Bahkan menurut dia pihaknya sempat melakukan pengecekan dan pendataan, namun biasanya rumah yang dihuni oleh mantan istri Harun Masiku itu biasanya tertutup rapat seperti tidak ada orang. Dan menurutnya juga bahwa mantan istrinya juga memang kurang bergaul atau kurang bersosialisasi di masyarakat maupun tetangga sekitarnya begitu. Baik, mungkin jadi artinya tidak berhasil begitu ya menemui keluarga dari Harun Masiku atau mantan istri Harun Masiku untuk dimintai keterangan di rumahnya, seperti itu rekan Sayed? Ya benar. Jadi tadi sempat saya hendak mengkonfirmasi keberadaan Hilda atau mantan istrinya, namun pria yang sedang bekerja di rumahnya tersebut itu menolak untuk dikonfirmasi. Dia hanya mengatakan pulang saja dulu, gitu. Baik, tapi tidak berhasil juga bertemu dengan mantan istrinya, Saudari Hilda, begitu? Iya benar, tidak berhasil bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Tapi Hilda itu. baik, tapi apakah mantan istrinya terlihat ada di sekitar lokasi rumah atau seperti apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa Hilda berada di sekitaran rumah karena hanya terpantau ada 2 orang dan sebuah mobil Honda warna putih terparkir di depan pagar rumah tersebut. Baik, jadi artinya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung juga dari mantan istri maupun keluarga dari mantan istri Harun Masiku terkait desas-desus atau beredarnya kabar terkait adanya Harun Masiku di Indonesia. Namun menurut Ketua RT setempat, rekan Sayed, apakah memang sudah lama sekali tidak melihat Harun Masiku atau memang sudah sejak dia menjabat tidak pernah melihat Harun Masiku berada di lokasi tersebut? Memang tidak, menurut Ketua RT dan pengakuannya tidak pernah melihat sosok Harun Masiku. Dia hanya pernah mendengar bahwa Harun Masiku pernah menikah dan tinggal beberapa saat di perumahan tersebut. Tapi untuk orangnya sendiri itu tidak pernah muncul begitu. Jadi sampai sejauh ini juga beberapa kali pengakuan dari RT beberapa kali dicek, tapi tidak ada terlihat ataupun melihat sosok Harun Masiku.